hari Selasa. Selamat memperingati tanggal 1 September 2020. Wah, kita memasuki bulan yang baru, bulan September. Semoga selalu sehat ya semuanya. Nah, di hari ini kita masih belajar dari tema 2. Subtema 3 yaitu tentang bermain di lingkungan sekolah. Yang kita pelajari masih sama, yaitu tentang keragaman benda, dan kemudian tentang kosakata yang berhubungan dengan keragaman benda, kemudian tentang perkalian, dan kemudian nanti tentang tata tertib dan aturan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian juga nanti mau belajar tentang menggambar imajinatif. Itu di minggu ini ya. Nah, kalau hari ini kita mau belajar tentang apa? Di hari ini, anak-anak akan belajar tentang gambar imajinatif. Nah, gambar imajinatif itu apa? Dari kata-katanya coba kita perhatikan. Gambar imajinatif. Berarti gambar ini berhubungan dengan hasil karya atau kegiatan yang anak-anak akan lakukan. Kemudian imajinatif itu adalah imajinasi atau sesuatu yang anak-anak bayangkan, yang anak-anak pikirkan. Nah, di sini Ibu mau jelaskan sedikit tentang gambar imajinatif. Kita baca sama-sama ya. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Gambar imajinatif mencerminkan apa yang sedang dirasakan atau dipikirkan oleh pelukis atau orang yang sedang menggambar. Nah, coba kita lihat di sini banyak contohnya. Di sini ada contoh yang menggambar pemandangan seperti pohon dan awan dan langit. Ada juga yang menggambar tentang rumah, itu berdasarkan apa yang dipikirkan oleh yang membuat gambar tersebut. Ada juga gambar matahari, ada gambar bunga, dan gambar pohon. Tergantung dari siapa yang menggambarnya. Sekarang kita mau perhatikan apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan saat menggambar imajinatif. Nih, yang pertama, anak-anak membayangkan sesuatu yang akan digambar atau yang ingin atau yang diimpikan untuk digambar. Misalnya, hari ini saya ingin menggambar tentang pesawat. Jadi anak-anak sudah punya bayangan. Nah, yang kedua, mulailah membuat sketsa atau pola gambar yang kamu bayangkan pada kertas. Jadi anak-anak menggunakan pensil membuat sketsa atau pola gambarnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu adalah anak-anak tebalkan garis sketsa atau pola yang sudah dibuat, pola gambarnya dengan menggunakan misalnya spidol atau pensil warna yang berwarna gelap, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu warnailah gambar tersebut dengan menggunakan pensil warna, spidol atau krayon. Warnai dengan rapi dan menarik. Seperti ini bisa dilihat contohnya dari yang di awalnya dibayangkan, kemudian dibuat pola atau sketsa, ditebalkan pinggir-pinggirnya, kemudian diwarnai dan menjadi gambar imajinatif. Nah, sekarang untuk informasi anak-anak bahwa dalam gambar imajinatif itu saat mewarnai itu juga bisa dipakai gradasi. Gradasi itu apa? Gradasi itu adalah memberikan warna terang dan gelap. Jadi ada perpaduan warna terang dan warna gelap. Nih, seperti ini misalnya di daerah bagian luar, dia cenderung berwarna gelap. Kemudian mulai masuk ke dalam, mulai berwarna terang seperti itu. Nah, bagaimana cara mewarnai dengan gradasi? Yang pertama, anak-anak gambar sketsa dulu seperti tadi dengan menggunakan pensil, kemudian warnailah bagian tepi gambar dengan warna yang gelap. Kemudian warnailah bagian dalam dengan warna yang lebih terang, sehingga terciptalah
Yang kita namakan tadi adalah gradasi atau gelap terang. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari hasil karya gambar imajinatif. Ada yang menggambar kehidupan air, ada ikan di dalamnya. Kemudian ada yang menggambar tentang sekolah, ada ibu guru dan ada murid atau siswa. Kemudian ada yang menggambar lingkungan pedesaan yang ada terdapat sawah, gunung, matahari, awan, dan langit. Tergantung apa yang anak-anak bayangkan ya nanti hasilnya. Nah, sekarang anak-anak ada tugas untuk kegiatan hari ini, yaitu anak-anak akan melakukan kegiatan menggambar imajinatif. Apa saja yang harus disiapkan? Yaitu alat bahannya antara lain buku gambar. Buku gambarnya pakai buku gambar yang dari sekolah aja. Kemudian pensil warna atau krayon, penghapus, dan juga penggaris. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Jadi dipersiapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mewarnai dengan gradasi. Ini cara mewarnainya. Saat sudah membuat pola, anak-anak nanti setelah menebalkan pola tersebut, nanti mewarnainya dengan memberikan gradasi. Tadi bagian tepi gambar dengan warna gelap dan bagian dalam dengan warna terang. Nah, perintah selanjutnya adalah gambarlah gambar imajinatif bebas sesuai dengan imajinasi yang anak-anak mau atau anak-anak miliki. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak dapat mengumpulkan hasil karyanya dalam bentuk foto, kemudian kirim ke WA ibu guru. Begitu. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Ada satu tugas lagi ternyata. Nah, ini adalah tugas tentang mengamati gambar. Di hari kemarin, di hari Senin, anak-anak sudah melihat gambar di awal tentang berbagai permainan yang ada atau dilakukan di sekolah. Nah, coba sekarang ibu mau ajak anak-anak untuk mengamati lagi gambar berikut ini. Coba lihat kira-kira ini ada gambar apa dan di mana dan siapa. Nah, itu berbagai pertanyaan ya, seperti di hari Senin kemarin kita pelajari. Nih, pertanyaan pertama, apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Tuh, kira-kira apa yang dilakukannya? Kemudian, pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Kira-kira anak-anak kalau di sekolah pernah tidak bermain seperti ini? Bermain ular, terus bermain gangsing, atau bermain balon, kemudian melakukan eksperimen seperti itu. Yang ini cukup untuk pengetahuan anak-anak ya. Nah, yang harus dilakukan adalah yang berikut ini. Nanti anak-anak yang pertama mau menyimak cerita yang ibu akan bacakan. Anak-anak akan menyimak cerita yang ibu akan bacakan. Setelah selesai menyimak, anak-anak kemudian catatlah isi cerita yang sudah didengar, yang kamu dengar, dengan format seperti ini. 1. Tulis judulnya, judul apa. Kemudian 2. Isi cerita. Isi cerita yang sudah kamu dengar itu apa saja, dijabarkan atau ditulis seperti ini. Kalau sudah menulis judul dan isi cerita, kemudian anak-anak di bawahnya mau menjawab pertanyaan berdasarkan cerita juga lagi. Ditulis soalnya, misalnya 1, benda apa saja yang ada di dalam cerita. Berarti jawabnya, jawab. Benda yang ada dalam cerita adalah apa? Kemudian nomor 2 juga seperti itu. Bagaimana cara Udin berpakaian? Berarti cara menjawabnya, cara Udin berpakaian dengan apa? Nomor 3 dan nomor 4 juga begitu. Nah, ini ditulis di buku
tematiknya saja dengan tulisan tegak bersambung. Ingat, penggunaan di awal kalimat harus huruf besar dan nama harus huruf besar. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau baca ceritanya. Didengarkan dengan baik-baik, gunakan telinga, dengarkan dengan baik. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, itu tadi adalah cerita yang berjudul Mengamati Benda. Nah, silakan anak-anak catat isi cerita yang sudah kamu dengarkan tadi. So, selamat mengerjakan, semangat, dan nanti kalau sudah selesai langsung dikirimkan. Terima kasih, selamat siang.